Ya, teman-teman, hari ini tanggal 13 malam hari. Seperti biasa kalau jadwal jam 8 adalah saatnya update punya teman-teman yang ada di komentar. Tapi ingat, ini bukan ajakan menjual dan membeli, teman-teman ya. Ini adalah media pembelajaran buat kita sama-sama. Bukan saya menggurui itu karena saya tidak pantas untuk dipanggil guru. Kita di sini sama-sama analisa, teman-teman. Siapa tahu teman-teman udah analisa, oh analisa saya seperti ini, analisa teman-teman seperti itu. Digabungkan ada kesamaan, ya silahkan lanjutkan. Apabila tidak ada kesamaan, silahkan ditaruh di sebelah kanan. Siapa tahu nanti ke depannya akan diambil lagi. Baik teman-teman. Ini saya masih kurang nyaman, teman-teman. Suaranya kurang oke. Ya kemarin sih tidak oke, cuman sekarang sepertinya tidak oke gitu ya. Jadi kalau ada nanti kekurangan tolong diinformasikan ya teman-teman ya, terutama volume sama suka keresek-keresek ya, suka masih ada. Kita mulai dari IHSG kita. IHSG kita ya 7812 mencapai target ATH-nya terus sampai tinggi. Kalau ke 8000 gimana teman-teman? 8000 siap nggak di 8000 nih? Kalau 8000 bisa jadi udah mantap nih 8000 mah ya. Tandain aja 8000 dah ya. 8000 nih targetnya dah. Kalau 8000 artinya udah mantep banget lah ya. Kita asing udah banyak yang masuk. Asing itu masuk dari mulai sini teman-teman ya. Belum mulai sini nih. Dari bulan Juni, Juli, Agustus, September, 4 bulan. Nah, nanti hati-hati teman-teman, ketika IHSG kita tinggi, ada saatnya asing profit ya. Kapan waktunya ya kita belum tahu. Biasa sentimennya Desember, kalau enggak Oktober, November, Desember lah, biasa seperti itulah biasanya ya. Biasanya gitu, tapi nggak tahu ya. Karena mereka kan mau liburan ya. Desember itu mereka mau liburan, suka ngambil duit dulu tuh. Nah, saya liburan dulu dah, nanti balik ke Januari gitu kan. Januari pertengahan ke Februari seperti itu, biasanya seperti itu. Jadi kalau yang punya LQ45 sekarang saatnya sih sebenarnya tunggu dulu gitu sampai benar-benar mentok di kapan-kapan. Nanti ketahuan banget kok ketika dia ngebuang asing mah. Dia cenderung turunnya seperti ini tuh. Turunnya. Turun di sini juga merah nanti. Oke, asing masuk hari ini 745 miliar, terus transaksinya 9,6 triliun. Sangat sedikit sebenarnya kalau 9,6 triliun ya. Harusnya sih 15 triliun gitu sehari itu ya. Oke, yang pertama ada informasi dari teman kita Inet. Sebenarnya informasinya kemarin. Jadi kata dia, ada teman kita itu Inet ada transaksi di pasar nego. Kita lihat dulu harga. Harga sekarang di 74 ya, minus 2. Saya kasih garis di area 68, mudah-mudahan tidak tembus. Sebenarnya ada sini dikit nih teman-teman. Saya suka kalau ada celah dikit ya. Nih di 71. Mudah-mudahan sih tidak nyampe 71 lah ya, bisa di up ya. Tapi tanda-tandanya sih ada gitu. Nah, nanti targetnya kan di 06 ya. 09 itu sedikit lagi target sama candle merah. Nah, artinya si candle merah udah ngasih tanda mau ke sini ya. Kalau dia ke bawah dulu ya, sekarang kan lagi fase mau downtrend. Ketika dia menyentuh MA10 menyentuh MA20 otomatis dia dead cross, dipastikan downtrend. Cuma mudah-mudahan sih nyinggung aja ya. MA10 MA2 bersinggungan mungkin nanti ke atas lagi. Hari ini ada pengambilan dari Poren teman-teman. Poren kan ngebuang ya, benar lokal ngambil, Poren ngebuang. Ini si Poren ada yang ngambil sedikit ya, cuma 16 juta. Lumayan lah 15 juta ya, yang namanya juga Poren ya pasti lumayan lah gitu ya, ngambil 13 juta juga. 16 juta tuh ada ZP, bagus ZP, cuma sayang CC keluar ya. ZP masuk, CC keluar. Ngambil 7,6 ribu lot. Kita akan checking untuk nego untuk tanggal kemarin. Yang nego biasanya bukan foreign, domestik biasanya ya. 115 coba tanggal 10 nya ada nggak ada. 9. Wow, oh jadi ada 2 transaksi teman-teman nih. Si MG ngambil dari si Becky,
si YB ngambil dari si AN di harga lumayan tinggi juga ya, 7687. Ya intinya gini teman-teman, ngapain si YB ngambil banyak di harga lumayan gitu kan. Ya seperti itu ya. Jadi ini ada kemungkinan si MG sama si YB ini nanti mungkin yang akan mengoseng-oseng emiten inet ya. Ya kan lumayan, ngambil 1 miliar kan lumayan bro, bukan barang sedikit ya. Kita periksa lagi, coba kita runtut satu-satu. Tidak ada lagi ya untuk bulan ini. Tidak ada lagi, harus satu-satu. Ada lagi tuh. Si AN ketemu si AM, berarti disinilah terlihat ya, jelas, sangat jelas banget si AN ngejual ke si YB. Si AN itu ternyata pernah beli di pasar nego harga 90. Artinya apa? Artinya mereka butuh duit si AN. Si AN butuh duit, si AB butuh barang. Oh, terjadilah transaksi. Nah, moga-moga si MG sama si YB inilah yang nanti mungkin memicu pergerakan bisa ke atas ke target 895 ya. Mudah-mudahan bisa tercapai teman-teman ya. Alasannya apa? Alasannya si bandar lokal terus ngambil gitu aja alasannya ya. Terus belum ngebuang secara signifikan. Terus si Poren juga udah mulai nongol dikit-dikit. Nah, itulah alasan saya kenapa inet saya yakin akan ke angka 95. Baik. Ada Tugu. Asuransi Tugu. Kalau asuransi Tugu teman-teman ya, ini kan harganya udah segini, terus dia udah di atas. Ini posisinya udah naik berapa nih teman-teman? Nah, perhatikan, udah 23% ya. Teman-teman harusnya ketika udah posisi begini harusnya tunggu aja lah, sebab waktu di atas juga dia kebawahin kok. Andai kan dia mau bikin ATH lagi gitu ya, lebih baik tunggu aja dia sampai menyentuh ATH-nya gitu. Kenapa? Biar kita tahu kok selama ini kok dia juga naik ke bawah lagi gitu. Kecuali kalau dia emang bikin lembah dulu ya, bikin lembah mungkin ke area mana nih. Udah bagus banget ini. Tahanannya ada nih teman-teman lihat nih. Nah, ada area di 108 ini ada gap. Kalau kata orang lain tertutup, kalau menurut saya ini tidak tertutup. Di sini juga ada gap, dia meninggalkan gap ya. Apakah bisa ke sini? Dari pucuk aja sini bisa ke sini gitu ya. Apalagi dari sebelum ini belum menyentuh pucuknya kan? Belum menyentuh pucuknya. Apalagi karena ini kan sangat sulit ditembus teman-teman ya. Di 1200 sangat sulit ditembus. Gap senantiasa tertutup teman-teman. Terus si candle si ekor merah juga cenderung tertutup ya. Jadi ini sepertinya mengandalkan untuk istilah untuk technical analisis, mungkin dia juga memperhatikan si market maker. Nggak mungkin kalau tidak memperhatikan kan. Cuman ada alasannya kalau teman-teman emang mau ngambil dikit gitu ya, atau kalian sebenarnya di Tugu ini teman-teman itu nyangkut mau beli atau bagaimana. Jadi saya tidak tahu gitu kan. Nah, kalau kalian mau beli saya pikir jangan dulu. Kenapa? Dia mau menyentuh ATH-nya di 1200 untuk tahun ini ya. Harga tertinggi untuk tahun ini mau ketembus, paling kalian untung berapa gitu. Kalau dia emang mau nyentuh akhir paling berapa, 3%. Sangat disayangkan ketika dia turun berapa persen nih, 18%. Kalian sanggup untuk nahannya. Akan lebih bijak lagi, biarkan ini dia istilahnya, biarkan dia juga muka atas, silahkan muka atas langit juga. Nanti teman-teman tunggu aja, kalau kalian suka dengan emitennya tunggu aja sampai dia melepaskan dulu ke ATH yang puncak tertingginya. Walaupun betul si Poren ini akumulasi udah banyak. Coba lihat nih teman-teman, ketika akumulasi maaf ya, ketika akumulasi di harga tinggi teman-teman lihat di sini, cenderung turun juga kan dia turun. Nah, tapi akumulasi lagi kan di bawah kan. Terus akumulasi dia di bawah di sini, ketika dia ke bawahin tetap aja dia akumulasi. Artinya kalau dia ke bawahin, kemungkinan karena ini belum mencapai quorumnya, belum mencapai yang diinginkan dari seorang market maker Porennya, mungkin dia
walaupun turun masih mau ngambil gitu. Nah untuk saat ini mungkin si Bandar Loka emang udah ngambil ya, Bandar Loka udah ngambil pas di break di sini dia ngambil ya. Tanggal berapa nih? Nah tanggal 4 September dia pas harga tinggi ini naik dia udah ngambil. Cenderung di sini ada si kepala merah, si kepala kembar diturunin dikit, di up lagi, bikin lagi si kepala merah lagi. Saya pikir sih kalau kepala merah seperti ini ya, kepala kembar ya, kepala kembar merah begini, saya khawatir ke bawah walaupun si poren ini akumulasi gitu kan. Secara teknikal seperti itu. Cuman kalau secara bandarmologi ya si poren terus ngambil gitu. Si Bandar Loka juga ngambil. Nah, terserah teman-teman tuh. Kalau menurut saya, coba mau kenaikannya mau ke arah mana? Coba lihat di sini ada enggak? Di sini 113 ya. Di sini ya, ada sini ya. Mungkin bisa jadi di sini ada nih teman-teman nih. Ada si kepala merah. Di 1400 ada si kepala merah. Cuman saya belum menentukan bisa ke arah situ atau tidaknya karena ini emang harganya udah di atas 1000, artinya saya harus memperhatikan juga harga wajar, apakah harga wajarnya bisa nyampe ke 1400 atau tidak. Karena kecenderungan untuk menembus harga si kepala kembar ini agak susah ya. Makanya dia ke bawahin dulu kan. Coba nggak mampu bikin kepala merah di sini. Tembuskan kepala merah kan tembus, bikin 2 kali ini si kepala merah. Artinya ini emang agak kesulitan untuk menembus ini. Tapi dorongan dari porennya udah bagus, Terus dari Bandar Loka juga udah bawa sini. Nah, teman-teman kadang-kadang sebagai trader bingung ya. Ini ambil enggak, ini kok enggak turun-turun gitu. Kalau dikasih koreksi dikit mungkin ke 1000 ke angka MA200 MA20 mungkin ya, ke arah 1100-nya mungkin bisa di pakai money management aja gitu ya, ikutin aja poren sama Bandar Loka aja kalau emang mau ngambil di sini ya. Cuman saya pikir sih lebih baik nanti tunggu konfirmasi istilahnya koreksi dulu deh gitu kan, karena sayang banget kalau kalian di sini juga tinggal berapa persen sih ke sini, lumayan sih ya, berapa persen, 19% ya penurunannya, kira-kira berapa persen penurunannya di sini ke area sini, ke area gini 11%. Nah makanya teman-teman kalian kalau menurut saya ya, kecuali kalau kalian nyangkut ada harapan ke 1400 kalau nyangkut ya. Cuma kalau yang mau beli tunggu aja dia sampai dia koreksi dulu lah ya, mungkin ke MA20 nya karena, atau mungkin saya pikir kalau ke area 1080 ya lumayan lah gitu ya, ke arah situ ya, bisa jadi ke arah situ. Nah dia udah meninggalkan jejak seperti itu ya. Maaf, sebab di sini juga ketika ada gap dia kecenderungan ketutup. Makanya nih lebih baik berpikir ulang untuk membeli seharga sekarang ya, ketimbang teman-teman nyangkut di atas gitu kan. Ke atas juga cuma 19, turunnya 18. Nah, tinggal kalian pertimbangkan. Cuman di si poren langsung ngambil terus, cuman si poren ketika di bawah juga ngambil, di atas ngambil, di bawah ngambil, artinya lagi diakumulasi gitu ya sama si poren ya. Tinggal si poren ini mau jualan harga berapa. Kalau dia mau dia ngambil di area 16 Mei, ketika dia turun diambil terus sama dia, terus di bawah, terus diangkat lagi, terus diangkat, kemudian dia punya harga itu antara tengah-tengah sini nih ya, atau emang mereka punya harga di bawah. Ingat ya, poren nih pinter, poren itu dia punya harga di area sini, punya harga di area sini, punya area di harga sini, punya harga juga di area sini, lihat nih, punya harga di area sini. Jadi banyak, walaupun dia istilahnya si poren ini, contohnya yang si porennya itu ngambil, kita lihat sebentar ya untuk porennya. Kita akan lihat poren ngambil dari maaf ya, dari sini aja ya, dari 16 Mei. Coba lihat 16 Mei. 16 Mei poren. Kita untuk netkan dulu ya. Di sini ada si AK, ada si BK, si EU, bagus ya ini ya. CC juga ada, dia punya 60.000 lot. KZ juga ini mah broker poren besar semua ya. Si AK yang mimpin, kalau si AK yang mimpin keren juga kalau si AK yang mimpin ya. Dia juga punya 15 miliar gitu di sini tuh ya. Nah, makanya lihat teman-teman ke depannya seperti apa ya, kita
kalau retail kan ngikutin gitu, nggak bisa ngehajar juga kan kalau retail kan. Makanya kita akan harus punya dulu guide-nya gitu ya. Maka kita akan mungkin besok atau sekarang libur ya. Mudah-mudahan si Tugu bisa saya bikin untuk gitunya ya. Untuk harga wajarnya lah. Mudah-mudahan ya. Karena saya harus punya guide juga, jangan sembarangan saya ngasih harga sama penurunan kalau tidak punya guide-nya. Karena ini udah harganya udah 1.000 teman-teman. Kalau masih 100 atau di house ke bawah sih masih bisa ngikutin foreign, masih bilang nentang pasti ke sini atau enggak tunggu dulu di bawah gitu kan, masih bisa bilang begitu. Kalau ini kan harus benar-benar ngitung harga wajarnya, karena yang diambilnya biasanya fundamental juga mempengaruhi gitu kan. Ya seperti itu dari saya, mungkin nanti tunggu aja sampai saya bikin LK-nya, mungkin saya nanti bahas di LK ya. Terus ada meja, ini teman kita meja. Meja bagaimana ini meja itu saham IPO ya. Meja saham IPO. Keren juga nih meja. Jadi turun ini meja. Saya nggak pernah ngecek loh meja loh. Akselerasi dia meja teman-teman. Meja. Udah saya udah saya bilang hati-hati di sini, hampir mau nembus ke area 111 ya teman-teman. Maaf ya terputus-putus. Jadi begitu teman-teman, udah saya kasih tanda untuk penurunannya, ternyata dibablasin, benar-benar dibablasin ya. Akselerasi, meja akselerasi, berarti naik 10 turun 10 ya. Meja ini sebenarnya lagi diserahkan kepada mekanisme pasar ya, ke depannya sama seperti MANG Mang. Nah, Mang itu lagi diserahkan ke mekanisme pasar karena kenaikannya kan udah luar biasa ya. 103 mana 103. Nah, udah berapa persen kenaikannya? Udah 242%. Ya wajar lah, dia udah take profit ya. Udah take profit berapa kali dia nih? Atasin jual di sini, area sini kan. Atasin lagi jual area bawah. Nah, sekarang lagi ngejual teman-teman ya. Emang si foreign ini ngambil ya, cuma sekarang lagi ngejual, domestik juga lagi ngejual ya. Nah, ini mungkin saatnya mereka jual. Di sini sempat di ini waktu yang saya bilang target terpenuhi, udah penurunannya udah terpenuhi satu, tinggal satu lagi di sini. Kalian ini teman-teman ini nyangkut atau baru beli? Ya, nyangkut atau baru beli. Kalau mau baru beli, teman-teman lihat di sini si foreign sama si bandar lokal lagi jualan. Hati-hati ya. Ketika si foreign sama si bandar lokal jualan, artinya ini kan udah kenaikan udah tinggi, maka tunggu aja sampai benar-benar si meja ini di bawahnya itu sideway, karena ini meja ini kan akselerasi. Akselerasi ingat tuh bisa ke angka Rp1 loh akselerasi ya. Tunggu aja teman-teman, kalau yang baru beli tunggu aja, jangan beli dulu walaupun sini banyak gap nih. Ini gapnya itu nanti ini adalah sebagai jebakan juga. Wah, pencinta gap pasti pada masuk gitu kan ya, oke lah ada kenaikan gitu ya. Cuman pencinta gap juga harus hati-hati. Kenapa? Modal saya akan menunggu konfirmasi apa si MA10 nya biar ke bawah dulu aja secara teknikal analisis. Terus si bandar lokal sama si foreign itu biarin aja dulu, jualan dulu sampai dia tuntas, jualan dulu tuntas. Nanti ketika dia punya pembalikan arah, artinya apa pembalikan arah? Mulai di sini nih, bandar lokal udah mulai beli lagi, foreign udah mulai beli lagi. Mungkin di situ kalau yang mau average ya silahkan average gitu kan. Tapi baru yang mau beli jangan beli ya, jangan beli baru. Tunggu aja sampai si MA 10-nya mendekati candle aja ya. Tunggu aja sampai di situ. Karena kecenderungan ini si bandar lokal ini, si bandar lokal dan si foreignnya jualan ya. Mudah-mudahan sebenarnya pengen sih nembus ke area 114-nya atau enggak ke harga IPO-nya deh gitu kan. Kalau kan di bawah harga IPO kita tunggu di situ tuh ada penguatan balik enggak dari bandar lokalnya ya. Kita akan lihat per hari ini si foreign itu tidak ngejual waktu di sini ya. Meja tuh keren banget turunnya ya. Kita lihat meja si foreign jualan, si Pak Cece bukan. Tepo Cece jangan jualan ya. Cece AKBK jualan, udah jualan teman-teman, kan hati-hati aja.
si AK sama si BK udah jual, si AK, ZP, BK, CC udah jualan. Terus bandar lokalnya siapa yang bertransaksi? Ada DU, ada CP jualan ya. Per hari ini CP, si AT yang ngambil. AT itu kan ada yang OTP, ada AT, ada TP, suka ketukar tuh sih. Si AT memanfaatkan ya sampai 3,9 miliar per hari ini ngambilnya ya. Dia tuh berarti dia di luar ini, di luar bandar lokal ya. Yang bandar itu si CP sama si YJ ini. Teman-teman kita udah ngambil ya, biarin aja, nggak apa-apa, nggak jadi masalah, ngambil itu kan hak mereka. Di sini udah saya kasih tanda ya si candle bullish. Itu turunin satu tik-tik. Nah, ini candle bullish artinya kalau si malakama dia open di bawah ya. Ada kenaikan tapi cenderung dia akan kembali lagi ke sini ya. Kecenderungannya seperti itu. Maka teman-teman kalau yang baru punya biarin aja dulu lah ya. Jangan sampai teman-teman beli ketika belum ada konfirmasi dari emas 10. Kalau dia naik biarin aja. Karena ini mereka saatnya itu untuk dikembalikan kepada market. Nanti setelah mereka selesai jualan, nanti akan dilihat untuk LK-nya bagaimana. Nah, mungkin ini masuk sebenarnya kalau untuk akselerasi ya ada itu sih, saya udah ngumpulin sih IPO-IPO yang udah di kayak Mang udah saya kumpulin gitu. Mang dikumpulin itu udah papan akselerasi, cuman dia udah up terus dikebawahin. Nah, seperti itu teman-teman, hati-hati ya. Sebab di setiap penurunan pasti ada kenaikan walaupun sedikit. Nah, itulah jebakannya teman-teman ya. Itulah jebakannya. Maka tunggu aja CMA 10-nya ya. Tunggu CMA 10 mendekati candle-candle ya. Tunggu di situ aja. Nanti teman-teman akan lihat apakah si bandar lokal ngambil atau tidak, poin juga atau ngambil atau tidak. Karena ini ingat papan akselerasi itu bisa ke Rp1 ya, ingat ya. Cuman kadang-kadang mereka ditahan antara Rp30, biasanya seperti itu Rp30, kalau enggak 25 gitu. Biasanya di angka itulah 20 sampai 35 lah mereka itu bermain di situ ya, ke depannya seperti itu. Nanti ada juga sih sampai ke kalau bid dan opernya tipis main di 60 70 juga banyak, kayak MGLV itu. Saya tuh suka main di situ akselerasi gitu. Nyangkut di 70 saya dulu itu. Santai saya itu. Kenapa? Bid dan opernya tipis kok pasti kejemput, bener kejemput. Sekarang apalagi kalau MGLV teman-teman, MGLV itu mainnya kalau ketika di bawah udah cicil aja di bawah, nanti juga naik kok. Dia akselerasi juga. Ada gitu, ada main di antara rentan 40 sampai 70 ada yang main seperti itu. Baik, selanjutnya ada IOTF. 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 IOTF bagaimana? Belum mencapai targetnya waktu saya tulis tanggal 26. Maaf ya, dia tertembus sama shadow doang. Saya tidak yakin kalau ketemu sama shadow, saya kurang yakin dia belum ketembus. Alasannya apa? Foreign akumulasi. Ingat ya. Bandar lokal oke lah jualan nih. Dia hari ini 5 hari ya. Berapa hari ini? 5 hari ya, 5 hari jualan. Oke lah bandar lokal jualan gitu ya. Cuman si foreign ingat dia ngambil dari harga maaf dari tanggal 30 foreign itu ngambil terus ya. Nah, saya berpikir sih kalau si OTF kecenderungannya akan di up ya. Saya pikir seperti itu. Kenapa? Asal jangan tembus ini aja di 102-nya. Dia kan ada gap di sini ya, gap. Kalau dia menyentuh 102 dan diam di 102 apalagi menyentuh 92, terus si bandar lokal ngambil lagi, kemungkinan dia akan up ke atas. Karena ini target yang saya buat di sini belum ketembus, walaupun udah ketemu sama shadow, tapi kalau belum tertembus sama body, saya pikir itu belum ketembus. Nanti setelah ada dia masuk ke area 100 berapa nih? 137 ya, nembus, maka saya nanti akan bikin lagi target berikutnya ya. Cuman hati-hati aja, ini area gap ya, karena yang dibikin gap seperti ini suka khawatir, ini suka khawatir. Kadang-kadang si market maker juga memberikan kesan, nih saya mau turunin nih, padahal tiba-tiba naik gitu. Karena itu gap itu bisa sebagai jebakan juga, jebakan naik ke atas, cuman suatu saat pasti ketutup gitu aja. Terus ini juga si kepala-kepala apa sih, ekor-ekor hijau juga mau ditandain sama dia tuh ya. Beberapa yang udah saya kasih tanda nih 170, terus malahan yang paling bawahnya saya menandain di 54. Ya, ini juga ada di 89. Catatan dari saya, foreign masih akumulasi ya. Kita lihat si foreign siapa ya. Untuk IOTF ya, 30 Agustus.
30 Agustus siapa yang ngambil untuk porennya? Ada AKZPCC, ini bagus teman-teman ya. Ini broker ini bagus nih, AKZPCC bagus. Daripada BK yang mimpin mendingan AKJP sama CC. Dia suka jualan di atas ya, jual di atas baru dikebawahin gitu ya. Cuma hati-hati aja area 102-nya ya, karena dia ada gap di sini. Oke lah kalau si bandar lokal dia jualan lah gitu, biarin aja lah mereka jualan, yang penting ada yang nampung kan. Intinya seperti itu teman. Jadi kenapa mereka jualan, ada yang nampung. Contohnya bandar lokal sama poren jualan. Kenapa jualan? Ya teman-teman kita banyak yang nampung ya. Makanya dia berani jualan gitu kan. Kalau nggak ada yang nampung nggak bakal berani jualan. Dia siapa yang mau nerima? Ya, ayo coba siapa yang mau nerima barang? Ya kan yang nerima harus punya duit. Nah seperti itu. Kenapa turun? Karena yang mau nampung ada yang banyak tujuannya. Yang nampung itu ada yang average, ada yang baru beli, ada yang menangkap pisau jatuh, ada yang spekulasi. Nah makanya kalau teman-teman lebih baik kalau mau ngambil tunggu aja sampai mulai di sini nih turun, jangan ditangkap gitu ya. Konfirmasi ada konfirmasi, oh iya udah naik nih ke MA 10-nya. Oh di sini ada nih bandar lokal ngambil, oke gitu. Walaupun di sini pede gitu, nyicil aja karena ada kesempatan dia mau turun naik ke 73, siapa tahu dia kasih ke 73 juga gitu kan. Nah seperti itu. Maka ketika ada kenaikan atau penurunan ya teman-teman perhatikan juga manajemennya, jangan all in nyangkut gitu kan. Kenapa nyangkut? Yang nggak ada yang bisa nge-average harga gitu kan. Nah seperti yang sampai seperti itu teman-teman ya. Jadi OETF lagi diakumulasi asing, lagi dibuang bandar lokal. Mudah-mudahan dia tidak menembus 103-nya. Andaikan 103 ketebus, otomatis dia downtrend bisa ke nembus ke 90-an ya. Ke 892 ya. Tapi yakin sih dia akan menembus ke harga 137-nya ya. Karena si kepala merahnya udah nongol terus ya. Dia melalui percobaan tapi belum ketembus juga. Kalau udah ketembus itu pengawalan mungkin selesai gitu. Kecuali kalau teman-teman ada yang nyangkut di sini mungkin akan kita bahas lagi ya. Tapi kalau kalian masih udah tercapai targetnya ngapain gitu kan, udah tercapai targetnya buat teman-teman ya. Terus ada, saya bingung kalau atlawe ya gimana ya. Saya sebenarnya tidak membahas atlawe ya, dia kita nyangkut di 12. Sekarang harganya berapa? 2 perak. Nyangkut di 12. 48 mana 12. Wow. Di sini ya, ada sini ya. Oh, ada sini nih. Ini mah tuh menangkap pisau jatuh banget, teman-teman. Kalau teknik analisisnya sebenarnya digunakan di sini ya. Tapi nih, teman-teman ada kabar baru, ada kabar gembira lah mungkin ya. Kalau waran kan cepet naiknya, cepet turunnya gitu ya. turun gitu ya. Dan juga si istilahnya si induknya juga si Atla aja masih digocap gitu ya. Si induknya masih digocap gitu kan. Nah, teman-teman lihat di sini bandar lokal udah akumulasi 2 hari ya. Bandar lokal di sini nih akumulasi nih bandar lokal nih. Ya tinggi banget ya. Lihat untuk tanggal 13 deh. Nah, 13. Ya, teman-teman seperti itu. Tengah 12-nya di siapa yang ngambil, ada CC, PD, XL. Jadi di sini mah foreign kagak ikutan nih bandar lokal. Jadi ini lokal semua nih kalau di Atlawe-nya ya. Dia ngambil bandar lokal udah ngambil dari 27 Agustus. Nah, itu kesempatan mungkin. Sekarang itu ngambilnya tinggi banget ya, teman-teman nih. 27 Agustus siapa yang mimpin? Teman kita yang mimpin teman-teman di sini ya. 27 Agustus. Teman kita banyak yang mimpin ya. CC juga ada nih. Tapi kecenderungan sih 2 hari ini dia diakumulasi sama bandar lokal ya, memang harus ada pengendalinya ya. Makanya kenapa saya tidak mau membahas Atlawe atau waran. Ingat waran itu ada batas waktunya. Nah itu yang menjadi saya tidak mau ngebahas warannya seperti itu ya. Jadi teman-teman kalau yang suka waran ya mungkin lihat dari ini aja lah akumulasi dari bandar lokal nih kalau kalian mau main di sini mah ya. Terus dari frekuensi analyzer juga udah mulai. Jadi kalau frekuensi analyzer belum keluar jangan beli. Ikutin teknik analisis aja nih teman-teman ya. Ketika masih di bawah MA 10 nih, kan masih di bawah MA 10. Udah biarin aja ini MA 20. Kapan beli? Ya ketika dia set naik udah mulai di sini nih. Di 1,98. 2 di 2 perak ya, 2 perak. Karena ini kenaikannya walaupun satu tik kan lumayan ini ya. Kalau waran itu ya. Tapi saya pikir sih kalau waran
Kalau beli di harga Rp2 ya sangat bagus lah gitu. Apalagi hari ini ke 12 perak ya, ke 12 perak nyangkut, kalau nyangkut ya 12 perak ya. Ini juga nih ke sini. Nah, paling ke sini 5 perak ini, 12 perak di area sini ya. Ada sih teman-teman, kalau kalau makanya saya nggak tahu nih kalau dia mengikuti teknik analisis ya, ini si kepala merah ada di angka 19 ya. Mudah-mudahan ke 19 bisa nembus. Jadi kalau teman-teman di 12 ya masih bisa lah gitu ya. Kalau mengikuti si teknik analisis gitu ya. Saya kan mengandalkan si kepala merah. Nah, ini kepala merah yang di sini nih, di Rp3 kan ketembus nih. Ini belum menunjukkan kepala merah lagi. Ini kan cenderung bagus ya. Ini nutupnya bagus banget teman-teman. Nah, dia meninggalkan di sini di area 18. Bisa ke arah 18 ya. Tapi saya tidak tahu ini, soalnya kan waran gitu kan. Cuman clue dari saya si barang lokal sekarang lagi bagus, akumulasi dari angka Rp2-nya ya. Di sini si barang lokal mungkin bisa jadi si CC, si YP, si PD, si MG ini ya udah masuk ya. Kalau ngambil dari sini ya, ada 20 Agustus nih. Yang saya lihat di sini ada si XA, YP, PD sama MG sama si KK. Ya mudah-mudahan mereka ini yang nanti ngambil. Teman-teman kita udah banyak yang ngambil ya. Di angka Rp2 tuh malah nih. Ya mudah-mudahan bisa diangkat lah gitu ya. Mudah-mudahan bisa diangkat. Kalau Atlawe ini mengikuti teknika analisis ya otomatis dia akan ke arah 18. Cuma tinggal nunggu waktu aja. Kenapa saya tidak bahas untuk warannya? Mohon maaf gitu ya, saya tidak membahas karena emang ada batas waktunya aja gitu, ada batas waktunya aja, suatu saat ini akan hangus gitu aja ya. Makanya saya tidak mau bahas. Makanya kalau waran itu ya sekarang tunggu dulu 1 bulan 2 bulan, kalau dia di bawah udah ambil, ketika dia akan naikkan udah jual, udah beres gitu. Perhatikan juga waktunya. Kalau teman-teman waktunya udah tinggal sedikit lagi, sebulan atau 2 bulan lagi gitu waktu akhir warannya, jangan beli ya, ingat ya, jangan beli. Terus ada PGO di keterangannya nyangkut di 1240 di mana nih? Di sini ya, area sini ya. Oh iya betul, di sini area sideway ya, area sideway sini. PGO, kian saya mah Cleo. PGO itu milik Pertamina ya, geothermal ya. Oke teman-teman, spill dulu ya, nanti saya mungkin bahas untuk di LK-nya ya. Pertama, gap untuk penurunan dulu ya, gap 1042. Gap keduanya ada di si ekor merahnya. Ini berdasarkan candle dulu ya, berdasarkan candle dulu. Terus ini konfirmasi, di sini ada kepala untuk kenaikan. Bila dia bisa menembus area 1156, kemungkinan dia akan ke atas, bisa menuju ke area mana? Sini ada kepala candle. Nih. Nah, ini juga udah ngasih tahu nih mau ke arah ini ya. Ini kenaikannya, cuman belum saya kasih tanggal ya. Baru saya tagih di sini aja ya, dia yang terpendeknya. Saya butuh yang namanya guide dulu ya. Ingat, saya butuh guide dulu buat apa? Buat menentukan arah aja ya. Karena ini harganya udah 1000. Saya tidak mau sembarangan ngebahas udah angka 1000, itu duitnya gede soalnya teman-teman ya. Buat teman-teman istilahnya harus hati-hatilah ketika ngambil sebuah saham di harga 1000, si harga 2000 gitu ya. Benar-benar harus ngambil pakai rumus dasar teman-teman. Beli di bawah, jual di atas gitu kan. Tapi kalian modifikasi dikit, beli di bawah, jual agak atas. Jangan sampai di atas banget. Jadi kalau teman-teman istilahnya 1240, kemungkinan bisa kejemput ya. Tapi kalau kalian sabar sedikit aja, nanti mungkin bisa ke area 1300-nya. Sabar dikit aja. Karena ini tenang aja, ini masih downtrend dulu ya. Kecuali kalau dia udah menembus 1150-an, karena dia udah meninggalkan jejak juga nih teman-teman. Ini kan gap juga nih. Si kepala merah juga 2, artinya dia mau menuju ke atas kok, tinggal nunggu konfirmasi aja. Cuman lihat, perhatikan teman-teman dari bandar lokal. Bandar lokal ngambil udah jauh-jauh hari, dari mulai 21 Maret ngambil terus. Ada sedikit pembuangan, waktu di bawah juga cenderung ngambil lagi. Nah, sekarang lagi pembuangan teman-teman dari mulai sini nih pembuangan. 13 Agustus ya, 13 Agustus mulai pembuangan. Kalau polen bagaimana?
Poren ngambil juga sama seperti Banarloka, ngambil turun di sini juga nggak ngebuang, ngambil lagi. Nah sekarang dia si Poren setelah ada pengeluaran ada pengambilan sedikit di area sini kan, sampai sini ngambil, cuma cenderung dia ngikutin sekarang jualan juga dikit ya, maka biarin aja dia sampai menemukan titik untuk up-nya ya. Ini soal kalau udah konfirmasi sepertinya dia mau kalau ke bawah dikit gitu, ke bawah dikit aja nggak jadi masalah sebenarnya sini, biar menentukan. Kalau ini semua udah kuat, tahanan udah kuat seperti sini nih, cuman ya kejebol juga sama mungkin karena si Poren sama si Banarloka jualan. Kita lihat untuk hari ini aja. Nanti kita akan urus untuk harga wajarnya berapa ya PGO ya, karena karena saya harus punya guide-nya gitu aja. Jadi saya enak tuh, oh ke sini gitu arahnya gitu ya. Tapi untuk saat ini sih arahnya masih downtrend. MA20-nya aja masih di atas candle kok ya. Cuman MA10-nya doang udah mulai disentuh sama candle-candle, tapi belum di bawah ya. Belum di bawah. Domestik IPOD CP ngejual kakak ZP KZ Beki, yang menerima PDYP CCXA FPXA. PD ambil 11 miliar ya, YP juga 3,5 miliar, SA 2,2 miliar. Artinya mereka ngebuang karena ada yang nerima aja ya. Tapi kecenderungan si IP kayaknya si IP ngebuang ke si PD deh ini. Sengaja dia ngebuang dia. Ya, PD sama coba si PD. Iya dia. PD sama si IP. PD sempat ngejual sih. Ya, teman-teman nanti saya coba untuk ukur harga wajarnya ya, biar saya juga nentuinnya enak. Jadi kalau target ke area sini ke yang saya tanggalin ini tertembus, kemungkinan dia akan ke atas ya, kemungkinan dia akan ke atas karena di sini hanya saya melihat di supportnya itu ada di 1041 teman-teman. Paling yang bawahnya ada di 1000 perak ya. Makanya harus ditahu dulu di berapa nih harga wajarnya gitu. Jangan-jangan harga wajar di 800 perak gitu kan. PGO udah selis, tinggal selis nih, selis. Selis ini keterangannya apa ya? Saya cek dulu. Selis nyangkut di 70. 70. Ya 70 bisa lah teman-teman kejemput ya. Saya udah menargetkan di waktu tanggal 22 bulan 8, cuma belum kesentuh juga. Udah tinggi banget sebenarnya ini harganya. Jadi udah konfirmasi ke sini dan saya juga yakin dia udah konfirmasi ke angka 60-an ya. Nah, ini juga sekarang udah mulai tung dikit ya. Apa alasannya saya yakin karena sana Poren belum keluar teman-teman nih. Poren belum keluar ya. Poren belum keluar. Nih di sini ya. Dia beli di area sini. Malah di sini sedikit-sedikit beli, cuman di sini belum keluar. Belum keluar signifikan. Kalau keluar dikit-dikit sih boleh gitu, cuman belum signifikan. Banarloka bagaimana? Banarloka kan jualan. Nah, sekarang udah mulai ngambil per hari ini. Dia ada pengambilan di area berapa nih? Tanggal berapa? Tanggal 19, cuman per hari ini dia ngambil. Domestiknya ngambil ya. Nih. Ya. Hijau banget, hijau tuh, tinggi banget, lumayan ya. Jadi kalau 77 kalau tadi kan targetnya 74 70 ya cukup lah. Kejemput lah ya. Kejemput ya. Harus yakin dong. Dengan catatan dia harus menembus dulu 62 ya, karena di sini si kepala merahnya ada di sini. Inilah yang saya bilang susah ditembus, seperti diturunin ke bawah, dicoba sama ini. Oke, kata dia, kata bandarnya tidak tertembus hari ini. Karena saya ngasih tanda saya akan muka arah sini ya. Oke, saya minta teman-teman ya, bandar lokal juga udah akumulasi. Saya pikir ini si OD lumayan juga dia kalau jadi bandar nih. ZP udah masuk, S juga udah masuk ya. Ya walaupun si Poren jualan tapi tidak signifikan lah jualannya teman-teman tuh ya. Sini juga tanggal berapa jualan dia nih? Tanggal 11 coba lihat. Cek tanggal 11, cek. Ya, masuk dikit cuman jualan dia nih, jualan dikit tuh. Ya. Scalping 127 biji. Ya. Jadi kecenderungan untuk 70 kemungkinan tinggal sabarnya aja, insya Allah kejemput ya. Karena bandar lokal terus sekarang akumulasi lagi bandar lokal ya, kalau Polen masih ada di atas. Selis terus laba sebenarnya kalau lab itu minggu ini kan kita bahas lab, terus ISEA itu ya, terus apa lagi tuh udah suka lupa mulu tuh lab, ISEA, pokoknya ada 6 emiten yang saya akan terus bahas karena dia
cenderung ke bawah ya. Nah, seperti ini ya. Labs bagaimana teman-teman, beli atau baru beli atau nyangkut? Nah kalau baru beli ya mungkin kemungkinan dia kan nih bandar lokal udah terus akumulasi ya, nih bandar lokal akumulasi, foreign udah akumulasi lama, dan si OYJ, si YJ, saya yakin si YJ tidak akan membiarkan emiten ini jeblok di pasar gitu, karena si YJ ada sebagai market maker, sekarang sebagai OYJ juga gitu kan. Makanya di sini itu YJ itu ada YJ foreign, ada YJ lokal. YJ lokal kemarin ngejual yang nerima YJ foreign, sekarang YJ foreign nih lagi ngejual ke YJ. Coba YJ bukan nih, benar-benar si YJ nih. Oh ya, YJ lokal yang nerima di sini teman-teman. Deh ya, hijau semua. Cuman cara ngejualnya dikit-dikit ya. Udah konfirmasi ke area si kepala merahnya ada di sini di atasnya, artinya dia mau ke arah 155 dulu. Tapi kalau kalian nyangkut di mana gitu ya. Nah, mungkin kalau dia jebol ke area 133 akan lebih bagus lagi, jebol ke area sini lebih bagus lagi, jebol ke sini juga akan lebih bagus lagi. Kenapa dia saya bilang harus ke sini dulu, biar dia menutup PR-nya dulu. Andaikan dia sudah menutup PR-nya dulu semuanya, kalau mau diangkat ke atas nggak punya PR, nggak punya beban bawah. Artinya dia mau diangkat ke harga 200 juga udah nggak punya beban bawah, nanti tinggal jualan di atas, habis di atas udah tinggal diserahkan kepada market aja gitu kan. Jadi jangan, kalau di labs, saya pikir kalau di labs santai aja lah, karena si bandar lokal juga ngambil kok, si foreign juga masih ngambil, pembuangan juga tidak signifikan. Terus yang jadi UAY si YJ, jadi YJ foreign dan lokal itu bandar lokalnya itu si YJ ini yang megang itu, ditambah ada si MG, harusnya ada si BQ nih, MG, YB, BQ. Nah baru mungkin si emiten labs ini bisa keren gitu ya. Ya seperti itu teman-teman. Jadi yang untuk lab santai saja, di sini bandar lokal udah ngambil lagi. Foreign emang sedikit menjual, cuman catatannya YJ lokal ngambil barang YJ foreign ya. Nih YJ lokal udah akumulasi tanggal 13-nya, YJ foreign juga sebenarnya akumulasi, cuma yang ngambil di CC nih, CCAK ini diambilin sama, walaupun ini jualan emang kan lebih besar penjualannya daripada pembelian, cuma si YJ foreign masih terus akumulasi, cenderung aman ya. Mudah-mudahan tidak jebol ini ya, tidak jebol 131-nya. Mungkin segitu aja teman-teman, nanti ada beberapa emiten yang mungkin akan saya bahas lagi ya. Mudah-mudahan membantu teman-teman, mungkin ada bagian 2-nya ya untuk tanggal sekarang. Dan selamat beristirahat teman-teman. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kalau ada yang harus ditambahkan silahkan ditambahkan. Dan nanti mungkin pertanyaan-pertanyaan yang belum saya sampaikan akan saya kasih semuanya kepada teman-teman ya. Karena pingin ilmu itu bermanfaat ya, bukan untuk dipegang sendiri, ilmu itu harus dimanfaatkan. Oke, sekian teman-teman. Ciao ya.